Welcome back to channel Progressive Football. Akhirnya Manchester United berhasil menang mudah di kandangnya Wolverhampton. Yang mana di sini Manchester United berhasil mengalahkan tim tuan rumah dengan skor 4-1. Yang mana kalau kita lihat dari statistiknya, Manchester United berhasil bermain dengan penguasaan bola. Begitupun juga di gameplaynya, bermain penguasaan bola dengan rapi. Bagaimana cara melakukan penyerangan, Di sini statistik penguasaan bola Manchester United yaitu dengan rating 64% dibanding tim tuan rumah yaitu hanya 36%. Di sini anak asuh dari Ruben Amorim sudah memahami taktik yang diinginkan dari sang pelatih. Walaupun di sini Manchester United menggunakan formasi yang sama, yaitu yang mana 3-4-2-1 yang biasanya melakukan serangan balik, tetapi di permainan ini berbeda. Ini menjadi keunggulan dari Manchester United yang berhasil merubah ritme permainannya, yang biasanya melakukan serangan balik tetapi sekarang melakukan penguasaan bola, terbukti bisa melakukan perbedaan permainan di pertandingan ini. Ini membuat bingung para pemain Wolverhampton, yang mana dia menunggu momentum Manchester United melakukan serangan balik, tetapi tidak terjadi. Malah Manchester United melakukan penguasaan bola yang sangat rapi. Yaitu dari pertandingan ini juga Manchester United berhasil melesakkan 27 tembakan dari taktik yang dimainkan, 27 tembakan, sedangkan tim tuan rumah 8 tembakan. Lalu Manchester United berhasil melakukan 10 tembakan tepat sasaran berbanding 2. Yaitu tim tuan rumah berhasil 2 kali melakukan tembakan tepat sasaran dan salah satunya menjadi gol. Di pertandingan ini Manchester United menggunakan formasi 3-4-2-1, sedangkan tim tuan rumah juga seperti itu, 3-4-2-1. Namun yang berbeda cara bermainnya, yang mana di sini Manchester United menempatkan 3 back seperti biasa. Ada Luke Shaw di center back kiri, ada Heaven di tengah, dan di center back kanan ada Nazrowi, yang mana sebelumnya Manchester United menggunakan 3 back seperti ini, yaitu ketika merombak menjadi Luke Shaw, Heaven, dan Nazrowi. Ini sangat berantakan, sangat lemah lini pertahanannya dari Manchester United. Namun dari tim analisis video Manchester United, dia sudah melakukan evaluasi untuk memperbaiki pergerakan dari ketiga back tersebut. Apa yang diperbaiki dari segi chemistry-nya, berbuat apa, yang mana di sini ada ditopang dari 4 gelandang Manchester United, yang mana Diogo Dalot sebagai gelandang kiri, lalu 2 di tengah seperti biasa Bruno Fernandes dan Casemiro, dan di kanan posisi aslinya Amad Diallo sudah dikembalikan. Ini yang menjadi momentum di pertandingan ini. Amad Diallo ketika bertahan, dia tetap di posisinya yang mundur, yaitu Casemiro, sedangkan Nazrowi lebih melebar ke sektor kanan. Ini ketika bertahan. Begitu juga Diogo Dalot, dia tidak berada di posisi yang berbeda dengan sektor kanan, yang membiarkan Amad Diallo berada di posisinya, sedangkan Amad Diallo harus mundur. Sehingga Bruno Fernandes menempatkan posisinya di kiri. Dan ini yang menarik, ketika bertahan menggunakan formasi 5-4-1, yang mana Mason Mount mundur ke tengah, Bruno Fernandes ke kiri, dan Diogo Dalot lebih mundur menjadi bek kiri. Itu ketika bertahan. Berbeda ketika di sektor kanan, yang seperti yang gue bilang tadi, Casemiro mundur, lalu Nazrowi ke kanan, Amad Diallo tetap. Yang mana Mbeumo lebih turun ke tengah. Mbeumo dan Mason Mount ini mundur ke tengah untuk membantu lini tengah, yang menyulitkan pemain dari Wolverhampton sulit berkembang. Dan itu terbukti, yang mana di sini Mason Mount lebih sering memotong pergerakan dari Andre dan Krejci. Ini yang sangat membahayakan. Lini tengah Wolverhampton ini membahayakan untuk operan ke kanan dan ke kirinya. Dia lebih sering switch play game, yaitu switch game dari kanan ke kiri, yang mana melalui kaki-kaki dari Andre mengoper kepada whoever atau ke Wolf. Wah, ini sangat menarik nih. Namun bisa dipatahkan oleh Mason Mount dan Mbeumo. Ketika bola ingin mengalir ke Andre, ini sudah dipatahkan oleh Mbeumo sendiri.
Dia menutup ruang dari 3 strikernya Wolverhampton juga seperti itu. Di sini chemistry yang terjadi di 3 center back Manchester United di pertandingan ini sangat bagus. Gua akuin sangat bagus. Yang mana dari skema pertahanan dan skema penyerangan juga seperti itu. Beberapa kali Matheus Cunha dia bukan sebagai target man, tetapi juga sebagai pemantul. Di babak pertama kita lihat Matheus Cunha sering memberikan umpan. Dia mendapatkan umpan dari Bruno Fernandes, tetapi dia sebagai pemantul melihat pergerakan dari Mbeumo. Dan Mbeumo dioper, lalu Amad Diallo mengikuti di belakangnya. Apabila Mbeumo buntu, dia bisa menjadi opsi operan yang dilakukan oleh Amad Diallo. Begitu juga Mason Mount, dan Mason Mount di sini yang berbeda. Mason Mount juga sebagai pemantul bola yang mana dia menggantikan peran Bruno Fernandes ketika Diogo Dalot maju. Ini taktik yang luar biasa ya, yang sulit diperkirakan. Dikiranya Mason Mount ini menjadi pelari seperti Mbeumo, namun dia sebagai pemantul bola juga ketika melihat Diogo Dalot maju membantu penyerangan. Dan ini terbukti dari gol yang dicetak oleh Mbeumo, gol keduanya. Kita lihat dari Mason Mount melihat pergerakan dari Diogo Dalot, ini yang tanpa diprediksi dari center back-nya Wolverhampton. Yang mana Diogo Dalot lari tanpa pengawalan. Dia lari dari sektor kirinya Manchester United. Berarti itu di sektor kanannya Wolverhampton ya. Yang mana Diogo Dalot maju tanpa adanya pengawalan. Ketika bola mantul ke pemain Wolverhampton dan kembali ke Mason Mount, ini berhasil dimanfaatkan oleh Mason Mount untuk mengoper kepada Diogo Dalot. Dan hasilnya apa ya? Diogo Dalot lolos, lalu memberikan umpan, terobosan lagi umpan silang kepada Mbeumo. Dan itu back dari Wolverhampton tidak bisa mengejar bola yang dioper kepada Mbeumo, dan terjadilah gol kedua Manchester United. Ini benar-benar mengurung pertahanan Wolverhampton di pertandingan ini Manchester United, yang mana dia menutup pergerakan, menutup celah. Begitu juga setiap setiap melakukan build up penyerangan, yang mana ketika aliran bola dari pemain Manchester United dipotong oleh pemain Wolverhampton, ini tidak habis akal dari Ruben Amorim, yang mana menempatkan pemainnya menambah pemainnya di setiap ruang operan. Itu Manchester United ketika ditutup ruang operannya, Ruben Amorim menempatkan pemainnya di depan pemain Wolverhampton yang siap untuk memotong aliran bola. Dan ini terbukti berhasil. Ketika pemain Wolverhampton berusaha memutus, ini selalu gagal. Muncul satu pemain lagi dari Manchester United. Yang mana di sini Luke Shaw juga beberapa kali membantu penyerangan. Bahkan ketika pemain Manchester United masuk ke setengah area permainan dari Wolverhampton, ini udah sangat efektif sekali. Umpan 1-2-nya ketika buntu di kanan, dia mendelay permainan seperti Amad Diallo mendelay. Lalu dia mengoper ke Casemiro, yang mana terkadang ketika mengoper bola ke Casemiro, Amad Diallo switch position dengan Diogo Dalot. Ini membuat bingung nih pemain Wolverhampton, terutama David Wolf ini bingung. Loh, kok Amad Diallo memberikan umpan ke Casemiro, lalu dia bertukar posisi di sektor kiri, Diogo Dalot ke kanan. Ini taktik yang luar biasa, kerjasama chemistry-nya sudah ada ini di pemain Manchester United. Dan gua akuin akibat kekalahan hasil seri yang kemarin diterima oleh Manchester United, ini menjadi angin segar ya, kebangkitan Manchester United. Tapi kita jangan jumawa dulu, para fans Manchester United ya, jangan jumawa dulu kalau berhasil menang dengan Wolves terus merangkak ke papan atas, berada di 6 besar di Big Six. Jangan senang dulu. Perjalanan masih panjang untuk menuju akhir musim. Bagaimana posisi Manchester United? Apakah bisa bertahan? Dan kalau lebih bagus lagi, Manchester United bisa tembus ke 4 besar, the Big Four. Jadi bisa bermain di kompetisi Champions League. Ini yang lebih bagus ya, karena Manchester United sekarang berada di posisi 6 di bawah Chelsea yang sama-sama mengumpulkan poin 25 poin. Ini sangat menarik. Lalu di peringkat 4 ada Crystal Palace, di peringkat 7 ada Everton dengan 24 poin. Ini masih sangat kemungkinan ya mengejar
masuk ke 4 besar juga bisa karena selisihnya 1 poin dengan peringkat 4 dan ke peringkat 3 selisihnya 5 poin. Ini masih tidak terlalu jauh kalau Manchester United terus konsisten seperti ini. Dan paling tidak jangan sampai kalah karena Manchester United sudah mengalami 4 kekalahan dari 15 pertandingan. Ini mempengaruhi mental pemain juga. Manchester United di sini di bawah Ruben Amorim kenapa tidak memberikan kesempatan para pemain akademi? Karena Ruben Amorim ingin fokus dulu memperbaiki peringkat dari Manchester United. Karena ini tim besar, Ruben Amorim menyadari tim besar. Bahkan Mbeumo sendiri saja menyadari kalau suatu saat Manchester United pasti bisa bangkit. Ini menjadi bumerang untuk tim Premier League lainnya. Makanya Mbeumo memutuskan untuk bergabung dengan Manchester United dengan visi dan misi yang dimiliki oleh Ruben Amorim membuat kepercayaan seorang Mbeumo bergabung dengan MU. Dia ada tawaran dari Arsenal, dari Manchester City, tetapi lebih memilih MU karena peluang dia menjadi starter, menjadi pemain inti lebih besar. Dan ini menunjukkan ya performa Manchester United ini lebih baik musim ini daripada musim lalu. Dan setelah Manchester United sudah yakin dan pasti berada di papan atas terus, makanya Ruben Amorim baru bisa memainkan para pemain muda, terutama dari akademi, memberikan kesempatan, memberikan jam terbang, agar bisa menjadi pelajaran. Pemain muda ini butuh dia bermain di kompetisi yang lebih tinggi untuk menambah jam terbang, mental, pengalaman dari segi apa yang harus diperbuat di pertandingan. Dan ini dibutuhkan untuk para pemain muda. Dan ini Ruben Amorim masih coba Manchester United untuk bertahan di papan atas. Dan para fansnya jangan membuli sang pelatih, biarkan sang pelatih ini bekerja. Lihat Mikel Arteta bisa membawa Arsenal menjadi seperti sekarang. Butuh berapa tahun? Butuh 3 tahun dia untuk mematenkan permainannya, mematenkan pola permainannya, taktika bagaimana, pemainnya harus seperti apa, harus paham. Itu butuh waktu 3 tahun. Terus kita lihat Jurgen Klopp juga seperti itu, butuh waktu 3 tahun untuk Liverpool menjuarai Premier League, menjuarai Liga Champions. Itu butuh waktu 3 tahun, tidak ada yang instan kecuali dukungan dana yang melimpah. Manchester City saja untuk menjuarai Liga Champions itu sudah sudah beberapa tahun berinvestasi, mulai dari striker Aguero, gonta-ganti pelatih, mulai dari Roberto Mancini menjadi pelatih, mendatangkan Balotelli, Tevez hingga sekarang. Ini butuh waktu bertahun-tahun untuk berada di papan atas Premier League dan tidak ada yang instan. Ini beri dulu lah kesempatan Ruben Amorim untuk bekerja lebih baik, membesarkan nama MU lagi, supaya Manchester United ditakuti ketika bermain dengan tim lawan. Ketika lawan bermain melawan Manchester United sudah takut itu. Wah, saya akan melawan Manchester United. Berarti ini tim besar ini, saya harus lebih fokus. Kalau Manchester United terus berada di tim papan bawah, mana ada striker yang mau bergabung, striker handal yang mau bergabung ke Manchester United. Kalau dari peringkat klubnya saja selalu di papan bawah, papan tengah. Ini menyulitkan perekrutan pemain-pemain top Eropa yang mau bergabung ke klub Manchester United. Jadi itu saja analisa pertandingan dari Progresif Football, dan gue mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah menekan tombol like dan subscribe-nya untuk membantu perkembangan channel Progresif Football ini. Gue Iqbal dan ciao.